Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah semua yang dirahmati Allah. Ketika seorang ingin bertaubat, itu ada macam-macam cara. Ada bertaubat itu dalam tenggang waktu yang singkat, cepat. Ini seperti penyihir Fir'aun. Penyihir Fir'aun bertaubat ketika mereka melihat tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular. Kemudian ada juga taubat itu membutuhkan waktu yang panjang, sehingga setelah sekian masa itu baru dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini siapa contohnya? Jadi ketika Umar bin Khattab juga, dia terus berada dalam maksiat, menyembah patung. Dalam tenggang waktu yang lama beliau akhirnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga tidak begitu ringkas dan tidak begitu panjang. Ya, jadi sekarang pengarang. Ya, kita lanjutkan kajian kita kitab Sirajul Talibin, syarah dari Minhajul Abidin. Jadi pengarang ingin mengatakan, kenapa kok bisa berbeda-beda jangka waktunya untuk bisa bertobat kepada Allah, untuk menjadi orang baik. Jadi makanya kita tidak perlu bosan-bosan terus kita dakwahi orang lain. Bisa saja dalam hitungan detik dia berubah, bisa saja dalam hitungan jam dia berubah, bisa saja dalam hitungan waktu yang agak panjang dia bisa berubah. Seorang tidak pernah salat, jadi dalam hidupnya tidak pernah salat dia, tapi ketika anaknya meninggal dunia langsung berubah, dia langsung salat, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya juga tobat itu membutuhkan waktu yang cepat. Karena ada orang lain didakwahi makin marah dia, seperti Umar tadi. Dia makin marah, makin banyak didakwah makin marah. Tapi akhirnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tsumma i'lam ma huwa tahqiq fi hadzal bab. Jadi ini memang akhir daripada juz 2. Kita sudah mempelajari juz 1 kemudian juz 2. Jadi dari juz 1 dan juz 2 itu sebagian kita ingin merealisasikannya. Ada sabar di situ, ada takwa di situ, ada ibadah, ada jangan ghibah kepada orang lain. Kita ingin cepat-cepat merealisasikannya. Wa huwa annahu laisa hadza tariq fi tulihi. Kadang-kadang jalan itu memang tidak begitu panjang. Arti tidak panjang bagaimana? Jalan itu bisa ringkas. Dengan seorang mempelajari agama, dia langsung bisa bertaubat kepada Allah. Jadi tidak mesti seperti begini. Perjalanan dari sini menuju Jakarta. Jadi dari sini Jakarta dengan pesawat 3 jam. Tidak bisa lebih singkat lagi, nggak bisa 1 jam, nggak bisa setengah jam. Kecuali dari Pura, dari sini ke Jakarta. Waktunya memang sudah ditentukan. Tetapi ketika seorang ingin bertaubat kepada Allah, itu tidak seperti perjalanan manusia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bisa saja waktunya sangat ringkas sekali dan singkat sekali. Ya seperti tadi penyihir Fir'aun laknatullah, dalam waktu singkat, padahal sebelumnya dia syirik kepada Allah. Tapi dalam waktu singkat dia melihat tongkat berubah menjadi ular, dia langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berani menerima risiko apapun. Apa risikonya?
Fir'aun mengatakan la uqatti'anna aydiyakum, saya potong tanganmu dan saya potong kakimu, saya salib kamu fi judhu'in nakhli. Dijawab oleh penyihir-penyihir itu, tidak ada masalah bagi kami. Ya, kami lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya tenggang waktu bertobat itu tidak seperti perjalanan manusia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak. Sama seperti niat. Niat itu kata Imam Asy-Syafi'i, an-niyatu asra'u. Ya, an-niyatu asra'u. Bukan Imam Syafi'i ini, Imam Maliki. An-niyatu asra'u minal kalam. Niat itu lebih cepat dibandingkan dengan perkataan. Makanya Imam Maliki mengatakan, ketika kita mau niat, Allahu Akbar, di dalam hati sudah ada, kasat sudah ada, karat sudah ada, hanya kata temayang. Kenapa? Niat dia itu memang salat karena Allah menghadap kiblat, salat maghrib atau salat subuh 2 rakaat. Tetapi dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan at-talaffuhu, melafazkan itu liyusa'idal qalbah, untuk mempermudah hati saja, membantu hati saja. Shalli salatas subhi ya raka'ataini, itu untuk membantu saja. Kenapa demikian? Lil ihtiyat. Jadi kata Imam Syafi'i, ihtiyati itu apa? Untuk hati-hati. Mungkin dia Pak sampai kemari sedang sana kedua Pak, anak tinggal terpulih ya Pak. Jadi untuk membantu saja. Tetapi apa kata Imam Maliki? Niat itu asra'u minal al-kalam. Niat itu lebih cepat dibandingkan dengan kalam. Jadi tidak mesti kita baca banyak-banyak niat itu sampai 1 menit, tidak mesti. Allahu Akbar. Yang jelas kita niat akan melakukan sesuatu. Begitulah orang bertaubat kepada Allah. Bisa sangat cepat sekali dan bisa sangat lambat sekali. Mithlu masafat al-kainat. Jadi jangan disamakan orang yang bertobat, orang yang kembali kepada Allah itu seperti perjalanan jauh sekali, tidak. Jadi ketika dia beribadah, alahe taji udang perjalanan, haililah taubat kupu, lama sekali, ya, lama sekali. Jadi dia berpikir taubat itu seperti orang berjalan kaki. Padahal taubat itu apa? Dalam detik itu dia bertobat. Kalau taubatnya sudah syarat-syaratnya sudah cukup semuanya, maka diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Fir'aun laknatullah, ini yang Allah tunggu. Apakah dia mau bertobat atau tidak? Rupanya sudah sekian kali mukjizat yang dinampakkan di depan Fir'aun laknatullah. Dia tidak mau bertobat juga. Maka Allah mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, kamu tenang saja, linuriyahu min ayatinal kubra. Nanti baru dia tahu diri. Setelah nanti saya tenggelamkan dia, atau setelah nanti dia meninggal, atau setelah di hari kiamat nanti, atau setelah di alam barzakh nanti, dia akan tahu diri kalau apa yang dilakukan adalah salah. Ya. Jadi jangan kita samakan. Kita baru belajar agama apa? Madrid dan pertama doa lagi tengkulan. Itu ulama itu sudah pergi ke pesantren 20 tahun, 30 tahun. Kita baru saja mulai, Pak. Jadi kita mengatakan saya tidak sama seperti beliau. Jadi taubat itu panjang sekali, lama sekali, tidak. Taubat itu bisa dalam hitungan detik. Tidak sama seperti perjalanan yang kita ketahui selama ini. Perjalanan dari sini ke ke Mesir berapa jam? 11 jam. Tak bisa dikurangi lagi. Tak bisa dikurangi. Tetap 11 jam. Perjalanan dari sini ke Mekah berapa jam? 10 jam atau 9 jam. Tak bisa dikurangi lagi. Tak bisa 5 jam. Ya, tak bisa 5 jam. Atau tak bisa 3 jam. Jadi itu jangan kita bayangkan seperti itu. Saya akan bertobat setelah nanti derajat saya seperti ulama itu baru saya bertobat. Ya, bertobat itu bagi siapa saja. Dekat dengan Allah itu bagi siapa saja. Tidak mesti bagi ulama. Ada juga orang ulama, kata Ibnu Abbas, dia ulama makin bertambah ilmunya, tetapi makin bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fataqta'uha bil aqdam. Jadi jalan itu yang kita tempuh dengan kaki. Dari sini kita pergi ke Sibreh atau mana, tempuh dengan kaki sekian jam. Maka jangan kita bayangkan ini bertobat itu membutuhkan waktu sekian jam, tidak. Sekarang juga kita bertobat, bisa bertobat. Makanya di dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika di malam hari Allah mengatakan ada yang ingin bertobat, kata Allah, saya terima taubatnya. Ada yang meminta sesuatu, saya berikan sesuatu itu, kata Allah. Ada yang ingin minta maaf terhadap dosa yang dilakukan di pagi hari, saya berikan maaf, kata Allah. Cuma masalahnya tidak ada yang minta. Tidak ada yang minta.
Mereka malam hari sibuk aja dengan aktivitasnya. Ketika di pagi hari Allah mengatakan, ada nggak yang ingin bertobat terhadap dosa yang dilakukan di malam hari? Ada nggak yang meminta sesuatu? Ya, meminta sesuatu di pagi ini saya berikan, kata Allah. Masalahnya tidak ada, masalahnya tidak ada. Dan masalahnya tidak ada yang ingin bertobat di pagi hari itu. Jadi artinya pintu taubat terbuka. Walaupun dia berbuat maksiat puluhan tahun dia berbuat maksiat, kalau dia bertobat akan diterima taubatnya. Ini seperti dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada seorang pemuda yang sudah membunuh 100 orang, tertodong. Maka setelah itu apa? Kata ulama terakhir, kamu bisa diterima taubatmu oleh Allah asalkan kamu meninggalkan maksiatmu dan kamu pergi ke kampung yang dimana kampung itu mereka selalu berbuat kebaikan-kebaikan. Ikutilah penduduk kampung itu. Akhirnya dia berjalan meninggal dunia di tengah jalan. Akhirnya Allah mengatakan apa? Coba ukur, kata Allah. Perjalanan dia dari tempat dia berbuat maksiat ke tempat dia berbuat kebaikan. Ketika di tengah-tengah, coba ukur, apakah lebih dekat dengan perbuatan kejahatan atau lebih dekat dengan kebaikan? Ketika diukur rupanya lebih dekat pada kebaikan, taubatnya aku terima, kata Allah. Ya. Jadi tidak butuh kepada waktu yang lama sekali. Seorang yang mau meninggal sebentar lagi mau meninggal dunia, dalam detik ini dia bertobat kepada Allah. Setengah jam kemudian dia meninggal. Taubatnya diterima oleh Allah tapi dengan beberapa syarat-syarat tertentu. Jadi seperti doa juga, ada beberapa syarat supaya doa itu dikabulkan. Kita saja kalau ingin buat SIM, buat apa saja ada syarat juga. Bukan sembarangan buat SIM, bukan sembarangan buat surat akte tanah, diminta syarat. Ini ada, ini enggak, ada KTP, ada, semua diminta. Apalagi kita berdoa kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah, kita akan bertobat, itu ada beberapa syarat-syarat tertentu. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Kenapa manusia itu membutuhkan waktu, ada yang pendek, ada yang panjang, ada mungkin seumur hidup terakhir baru dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apa namanya? Imam Al-Ghazali mengangkat ada beberapa ayat Al-Qur'an. Ya, kita ambil yang pertama. Walidzalika qala ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia itu diciptakan dalam keadaan kabad. Kabad itu susah dia. Makanya ada orang yang susah cuma sebentar saja. Kenapa? Ketika dia susah dia cepat teringat kepada Allah sehingga susah tadi hilang. Bagaimana caranya? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kemudian yang kedua, ada orang yang susah resah, dia akan tenang kembali setelah berapa jam kemudian. Jadi tidak ada ini tidak bisa tenang dengan cepat. Ya, dua. Ada yang ketiga, ada orang susah terus dia susah. Akhirnya apa? Dia bisa tenang setelah berapa tahun kemudian. Yang keempat, ada orang susah resah terlalu dia gundah selalu. Dia tidur susah, bangun tidur susah, dia pergi kantor susah, semua susah. Akhirnya apa? Kesusahannya akan hilang ketika dia mau meninggal dunia. Kan berbeda-beda periode. Begitulah orang yang bertaubat. Taubatnya bisa sekarang, ada juga setelah berapa tahun dia buat maksiat dia bertaubat, ada juga setelah puluhan tahun baru dia bertaubat, ada juga ketika seorang akan sakaratul maut baru bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada waktu-waktu ya, Pak. Begitu juga orang keluh kesah. Kalau cepat dia teringat kepada Allah, keluh kesah itu akan hilang. Kalau dia masih mencintai maksiatnya, maka keluh kesah itu lama akan hilang pada tubuh dia. Maka kita tidak perlu heran kalau melihat seseorang, kenapa tidak susah bapak itu, kenapa tidak susah, kenapa tidak resah beliau itu. Kita tidak usah lihat orang jauh-jauh, Pak. Kita lihat di dalam kitab Rahiqil Makhtum yang dikarang oleh Syekh Mubarak Furi. Bagaimana Rasulullah SAW jiwanya selalu tenang, selalu bangun tidur tenang. Padahal Rasulullah tahu di luar rumah itu ada sekelompok manusia yang akan membunuh Rasulullah SAW. Tapi beliau tenang saja, tenang saja. Ya. Kemudian ketika perang begitu juga beliau tenang saja. Hanya yang mati, nggak takut mati. Ketika beliau berjalan pada satu tempat juga tenang saja. Padahal beliau tahu bibinya Ummu Jamil sudah mempersiapkan perangkap ataupun ingin menyiksa Rasulullah SAW. Jadi makanya Allah mengatakan, ya Muhammad, ini walaupun khusus tetapi umum untuk kita semua. Siapapun yang ingin berbuat maksiat, siapapun yang ingin memudaratkan kamu, tidak bisa kecuali dengan izin. Tidak bisa, Pak. Kita begitu juga ya. Kalau secara umumnya kita begitu juga.
Kalau ada seorang yang memudaratkan kita, tidak bisa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ayat yang pertama. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Jadi artinya seorang hamba itu membutuhkan kepada waktu untuk ketenangan jiwanya. Kalau dia cepat respon, maka dalam detik itu jiwanya langsung tenang. Kenapa langsung tenang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan beberapa cara. Rasulullah mengatakan, kalau kamu sedang marah, maka ambil wudhulah. Kenapa? Kemarahan itu dari syaitan. Syaitan itu diciptakan dari api. Maka untuk meredakan api itu, hendaklah kamu berwudhu. Setelah berwudhu kamu salat. Jadi begitu hebatnya Tapi walaupun itu begitu hebat, Allah Subhanahu wa taala pernah berdialog dengan malaikat. Ya, ini mungkin sudah pernah kita ceritakan pada pertemuan yang lalu. Malaikat mengatakan, ya Allah, sungguh hebat sekali gunung ini, ya Allah. Hebat sekali gunung ini. Allah mengatakan apa? Kenapa hebat gunung itu? Gunung itu bisa membuat bumi tidak bergoyang. Kenapa tidak bergoyang? Gunung itu tingginya bukan ke atas saja, tapi ke bawah, sehingga membuat bumi ini kokoh. Allah mengatakan ada yang lebih hebat dari gunung. Ya, malaikat penasaran, apa ya Allah? Besi. Maka besi itu bisa mengkerok gunung itu, sehingga kita lihat sekarang itu gunung diratakan dengan mesin kerok, Pak. Kemudian malaikat bertanya, ada yang lebih dahsyat dari besi, ya Allah? Ada yang lebih dahsyat dari besi, yaitu api. Api bisa membakar besi itu. Maka kalau ingin tempah besi itu dibakar dulu. Ingin buat barang dibakar dulu besi itu, baru bisa buat barang. Dia lunak dengan api. Malaikat memuji api, luar biasa api. Ada yang lebih dahsyat dari api, ya Allah? Ada, kata Allah. Apa itu? Air. Sehebat-hebatnya api, kalau sudah kena air, nggak ada kekuatannya hilang. Malaikat juga salut. Dan bertanya lagi, ada yang lebih dahsyat dari air, ya Allah? Ada, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Angin. Ya. Bagaimana angin bisa lebih kuat daripada angin lebih kuat daripada air? Ketika air laut itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke awan. Awan itu membentuk sudah penuh dengan air, dan dia akan menurunkan hujan ketika itu mendung. Allah mengatakan, belum tentu kampung itu akan turun hujan. Wa nasrifuhu amma yasha. Saya bisa membawa awan itu ke tempat yang saya suka, kata Allah. Makanya mendungnya di Banda Aceh, hujannya di Aceh Besar. Nyana perlehirin, Pak. Itu siapa yang lakukan itu? Atas angin, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Angin membawa air, ya, ditiup oleh angin. Malaikat bertanya lagi, ada yang lebih dahsyat lagi, ya Allah? Ada, kata Allah. Apa itu? Hati manusia. Hati manusia. Jadi makanya ketika hati ini gundah, hati ini langsung bisa merespon untuk bisa tenang kembali, dia dengan berzikir terus pada Allah. Tapi ada hati yang lambat respon. Ya, kenapa dia lambat respon? Karena Tuhannya sendiri yang tidak mau membiasakan hatinya merespon kebaikan. Maka dia tidak respon. Alah, kepu dah sembahyang ini. Alah, lu apa ini? Alah, lu apa itu? Tak perlu dia. Makanya responnya lama. Ada yang responnya ketika dia mau meninggal dunia. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kamu kalau ingin menenangkan hatimu, menenangkan jiwamu, hendaklah kamu terus berzikir kepada. Zikir yang bagaimana? Kita baca Quran, itu zikir. Kita salat, itu zikir. Kita bersedekah, itu juga zikir. Artinya dengan sedekah seorang teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini laqad khalaqnal insana fi kabad. Tidak ada manusia yang tidak keluh kesah. Hidupnya selalu susah. Tapi ada jalan keluar dari Allah. Ya. Ketika seorang itu belum punya anak, susah dia. Ketika lahir anak, dia susah juga. Bagaimana susahnya? Pertama dia senang dulu. Alhamdulillah kalahir. Setelah berapa hari kan susah. Pak nepeng dah belum member sih, Pak. Nya kan susah, Pak. Kita beli susu dari mana duit? Nya kan susah lah. Setelah dia dapat susu, dapat semuanya, kan senang kembali dia, Pak. Alhamdulillah anak saya sudah ada ini, Ya. Ketika sudah remaja, sudah besar lagi, susah lagi dia. Siapa yang jaga dia? Saya pergi kantor. Gimana caranya ini? Nya kan susah lah, ya, Pak. Susah selalu hidup. Kemudian setelah itu kita titip saja, Pak. Ketika sudah dititip, alhamdulillah. Habis mulut katutah lah. Dibaca rata bayu, Pak. Nya katutah lah, ya. Setelah itu kita sekolahkan anak kita. Di SD sekolahkan, tenang sekali orang tua. Alhamdulillah anak katikulah Pak SD. Setelah 6 tahun kamu mulai susah juga kan?
Ini bagaimana nih mau masuk SMP, mau masuk MSN, dari mana duitnya? Kata tahlau ya Pak. Ini namanya kapan tadi Pak? Setelah itu dia negosiasi ke satu sekolah-sekolah lain. Ada orang kenalan, orang dalam, orang dalam. Ditanya kenapa? Supaya anak saya lulus di MSN itu. Ada nggak kenalan? Ada kenalan, akhirnya lulus. Alhamdulillah, sudah hilang masalah. Ketika mau berakhir MSN sudah bermasalah lagi. Oh akibatnya karena SMA, kamu mau mana ini Pak? Bagaimana caranya? Ada orang dalam lagi, ada orang dalam lagi. Alhamdulillah. Mau berakhir Pak, katu tahlau Pak. Ini mau kuliah, dari mana duit kuliah? Katu tahlau kalian Pak. Setelah kuliah udah senang, di akhir kuliah susah dah. Ini anak saya mau kerja, anak kerja lagi gimana caranya Pak? Ya, dia cari kerja untuk anaknya. Ketika anaknya kerja, alhamdulillah anak saya sudah kerja. Ketika anaknya kerja, sudah susah dia di rumah. Anak urung li rumah anak kerja ya Pak. Sudah pergi ke luar negeri, sudah susah lah Pak. Maka hidup ini memang Allah katakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia itu memang hidupnya penuh kesah Pak. Dia susah selalu Pak. Tetapi apa? Diberikan cara oleh Allah. Diberikan cara. Disitulah kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hidup namanya Pak. Maka pahamilah sesuatu hakikat hidup itu, kita akan menikmatinya. Kita akan nikmati Pak. Maka nikmatilah ketika di rumah anak ribut-ribut, nikmati saja, pengeh-pengeh Pak. Nikmati saja. Iplung kena namanya, biarin saja Pak. Kenapa? Dia akan hilang juga dari rumah itu. Hilang yang pertama meninggal dunia. Yang kedua dia tidak tinggal lagi di rumah itu, sudah dewasa Pak. Ketika kita buka pintu, anak lihat nak mila lagi. Awak iplung kena irau piring irau ni anak lihat lagi. Dia sudah dewasa Pak, tak mau tinggal lagi di situ. Maka kita pahami saja hidup ini. Memang manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala fi kabad. Tetapi untuk supaya menikmati hidup itu, kita jalankan perintah Allah. Jalankan apa yang dilarang oleh Allah. Tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Allah melarang beda buku. Allah menyuruh qu anfusakum wa ahlikum nar, kita lakukan. Ya. Karena pada hakikatnya manusia tidak bisa lari dari kabad. Susah itu tidak bisa dia lari. Cuma Allah katakan satu cara, kata Allah. Untuk bisa lari dari kesusahan, dekatlah kamu denganku, kata Allah. Kamu dekat denganku, ikuti aturanku, jaga aturanku, dan tinggalkan yang apa aku larang. Kan mudah sekali, mudah sekali. Ya, nah. Makanya di dalam tafsir Jalalain, apa kata Imam Jalalain? Ada dua cara untuk supaya kita menikmati hidup ini. Apa kata beliau? Al-amru wan nahyu. Jalankan semua perintah Allah dalam tanda kutip fattaqullaha mastata'tum. Jalankan perintah Allah sejauh kemampuan kalian. Naik haji, anak baik atau baik haji, bersedekah, anak tangguh lagi banyak sedekah mengedoh hansip. Ambil sedekah bicara artinya sedekah dalam wujud yang lain. Bisa saja sedekah pikiran kita berikan, sedekah kekuatan dan lain sebagainya. Fattaqullaha mastata'tum. Yang kedua, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Terima kasih.